Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini kita akan membahas mengenai menyatakan perasaan kita. Maksudnya apa ini kalau dalam persahabatan? Nah, seringkali ya kita ketika berteman dengan banyak teman, jika kita ingin bisa disebut sebagai teman yang baik, kita harus bisa memberikan, menunjukkan ketulusan atas apa yang kita rasakan terhadap teman-teman kita. Sebagai contoh, suatu hari Ani ini adalah anak yang baik ya. Dia itu dididik orang tuanya sangat baik mengenai kerohaniawan, sehingga dia selalu memberikan sikap-sikap dan tingkah laku yang baik kepada teman-temannya. Ketika suatu hari ada temannya Ani di sekolah yang bercerita curhat kepada Ani, bahkan ketika Ani mendengarkan apa yang diceritakan oleh temannya ini, si Beta ya, dia tuh sampai meneteskan air mata atas apa yang dirasakan oleh Beta ini. Dia cerita kalau saat ini orang tuanya sedang bercerai, kemudian saya ikut ibu dan biaya untuk sekolah saya kemungkinan sangat terhambat untuk membayar sekolah. Dan perasaan sedih yang dirasakan Beta itu wajar ya, karena dia mengalami kepahitan hidup yang rasanya setiap orang nggak pingin ya untuk mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kenapa kita mengalami suatu kesedihan, karena ada suatu hikmah yang mungkin banyak orang tahu sebenarnya. Ada hikmah di balik itu. Memang benar, pasti ada suatu pembentukan, ada suatu pelajaran, ada suatu proses hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kita mengalami kehidupan yang lagi rendah-rendahnya, di titik terendah kata orang. Itu kita nggak usah perlu merasa sedih, merasa kecewa, merasa Tuhan nggak adil, Tuhan jahat, bukan. Tapi Tuhan justru disitulah Tuhan sayang terhadap kita. Karena dari situ kita akan diajar benar-benar sebagai pengikut Tuhan untuk menjadi orang-orang manusia-manusia pilihan, manusia-manusia baik. Nah, kembali lagi ke Beta dan Ani tadi ya. Ketika Ani mendengarkan, akhirnya dia ikut menangis, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Beta tadi ya. Kemudian si Ani berkata, Beta, mungkin aku nggak bisa menolong terlalu banyak mengenai materi kepada kamu, tapi aku senang kamu sudah mempercayai aku untuk bercerita kepadaku. Kalau toh suatu saat aku ada sesuatu yang lebih, mungkin aku akan juga bisa bantu kamu. Dan di sini Beta merasakan kebaikan Ani ini luar biasa. Meskipun dia hanya mau mendengarkan keluh kesahnya itu, batinnya itu damai, tentrem, adem gitu. Begitupun juga kita kan, kalau kita ada orang ketika kita lagi sedih, ketika lagi merasakan yang seharusnya kenapa sih aku kok merasakan mengalami seperti ini. Nah, ketika ada orang yang berempati, orang yang perhatian kepada kita, pasti hati kita, orang ini kok baik banget ya, kok mau berteman sama aku, padahal aku ini loh seperti ini, miskin, gak punya apa-apa. Tapi disitulah justru nilai persahabatan itu akan tampak ketika manusia itu mau mendengarkan apa yang orang lain rasakan. Ketika temannya bahagia, tiba-tiba suatu hari si Beta ini bahagia banget karena saat itu dia
sedang ulang tahun. Meskipun dia tidak merayakan, tapi dalam diri Beta itu bahagia. Akhirnya si Ani ini juga merasakan bahagia, merangkul, kemudian memeluk, mencium temannya ini dan mengucapkan selamat. Nah, disitulah empati, persahabatan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita dianggap sebagai sahabat, sebagai teman jika kita memiliki empati, rasa loyalitas yang tinggi terhadap teman kita. Nah, namun dalam persahabatan kita juga tidak bisa ya meminta hal yang lebih di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa teman kita juga bukan orang yang sempurna. Nah, pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Salam Bunda Di.